Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbaikan kualitas citra. Materi ini masih berhubungan dengan materi konvolusi sebelumnya ya. Jadi jika sebelumnya kita membahas tentang konvolusi, operasinya bagaimana, bagaimana cara kerjanya. Nah, sekarang kita akan membahas pemanfaatan si konvolusi tersebut dalam perbaikan kualitas citra. Nah, jadi kalau sebelumnya kita bahas bahwa konvolusi itu dapat digunakan untuk mereduksi noise, begitu ya, mendeteksi tepi, menajamkan citra, melembutkan citra ya. Nah, sekarang artinya kita sedang membahas kernelnya, gitu kan ya. Nah, karena kan kalau operasinya ya seperti itu, langkah kerjanya seperti yang dibahas di materi yang konvolusi. Artinya sekarang yang kita akan jelaskan adalah terkait kernelnya nih, penggunaan kernelnya. Nah, yang pertama adalah operasi pelembutan citra, ya, image smoothing. Nah, image smoothing ini sebenarnya berkaitan dengan proses reduksi noise. Ya, jadi melembutkan citra di sini tuh maksudnya adalah untuk meminimalisir adanya noise. Nah, noise itu apa sih? Noise itu adalah perbedaan intensitas piksel yang cukup signifikan yang tidak berkorelasi dengan piksel tetangganya. Noise ini bisa terbentuk pada saat proses akuisisi citra atau pada saat proses sampling begitu ya, sampling ataupun kuantisasi ya di digitalisasi citra yang sempat kita bahas pada pertemuan-pertemuan awal. Nah, noise itu seperti apa sih? Noise itu secara visual mungkin teman-teman sudah pernah mendeskripsikan kepada saya. Secara visual itu ya seperti bintik-bintik hitam atau putih gitu ya. Anda jika sudah mendeskripsikan seperti itu, artinya si noise bintik hitam putih itu ya tidak berkorelasi kan dengan backgroundnya ya, dengan si objek sekitarnya. Nah, salah satunya saja seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah salah satu noise yang disebut dengan spike. Sebetulnya ada banyak jenis noise, ada salt and pepper, ada juga Gaussian noise gitu ya. Nah, itu tergantung dari jenis atau bentuk dari suatu si noise tersebut. Nah, pelembutan citra ini tujuannya untuk mereduksi noise itu salah satunya kita bisa gunakan ya filter atau kernel yang namanya main filter. Nah, main filter ini merupakan ya digunakannya tadi kan sudah jelas ya untuk mereduksi noise. Min filter ini tuh dia punya nilai koefisien, nilainya adalah makanya dibilang rata-rata mungkin ya, karena nilai koefisiennya itu adalah sepersekian dari dimensinya. Jadi misalkan saja kita pakai kernel ukurannya 3x3. Jadi sebenarnya sih kernelnya itu koefisiennya itu kan nilainya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini karena ada 9 kan ya dimensinya, totalnya berarti 1/9. Ya kan, karena 3x3 dimensinya ya. Jadi total si koefisien di sini adalah 9. Nah, 9 jadi dikali 1/9 lah gitu ya. Jadi 1/9-nya di depan gitu. Di sini nilainya 1, 1, 1. Atau bisa seperti ini langsung gitu. Jadi 1/9, 1/9, 1/9. Kalau 2x2 berarti ya, kalau 2x2 kan berarti dia jumlahnya 4 nih, ya kan? Nah, berarti koefisiennya adalah 1/4, 1/4, 1/4. Nah, kalau misalkan kita punya kernel 5x5, berarti nanti nilainya adalah 1/25, 1/25, 1/25, 1/25. Jadi di sini 5x5 begitu. Nah, ini adalah main filter. Jadi kalau main filter itu sangat identik sekali dengan sepernilai dari si ukurannya ya, ukuran si dimensinya lah, total dari si dimensinya gitu ya. Nah, main filter ini proses dari mereduksi noise itu dia punya efek samping. Jadi kalau misalkan saja Anda mungkin pernah pakai suatu filter di kamera handphonenya Anda yang tujuannya mungkin untuk image smoothing biasanya ya, efek kayak efek beauty mungkin ya. Kalau di produk-produk seperti itu mereka biasanya nggak akan mungkin dia bilang untuk reduksi noise gitu ya, karena mungkin nggak terlalu familiar buat orang awam. Mereka bilang mungkin untuk melembutkan atau smoothing gitu ya, smoothing image. Nah, smoothing image itu kalau Anda perhatikan sampai dengan misalkan tidak hanya noise yang hilang, mungkin seperti kalau kita foto selfie itu kayak pori-pori pun tidak terlihat, tidak nampak begitu kan ya. Nah, itu adalah image smoothing. Nah, bisa jadi si filter yang digunakan ya adalah salah satunya main filter ini gitu ya. Jadi ini prosesnya tetap konvolusi loh ya. Jadi ini dari kernel ini kita konvolusikan. Nah, itu jadi basic banget konvolusi itu sebagai operasi dasar, hasilnya supaya bisa direduksi gitu noise-nya ya pakailah salah satunya main filter. Nah, hanya saja pada proses pelembutan citra atau reduksi noise tersebut menghasilkan efek samping yaitu efek blur. Jadi biasanya kalau kita
menggunakan filter begitu, filter image smoothing gitu ya, biasanya dia memberikan efek ngeblur gitu pada si gambarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah ini ya, ini gambar yang tadi banyak noise spike-nya. Begitu kita filter ya dengan menggunakan min filter, dia hasilnya memang mengurangi si bintik-bintik yang tadi cukup jelas sekali ya, dia akan reduksi, tapi efek sampingnya adalah dia membuat itu menjadi blur atau tidak jelas begitu ya. Nah, atau seperti ini, Anda lihat sekali ya perbedaannya jelas begitu ya, efek samping yang diberikan pada saat kita melakukan pelembutan citra untuk mereduksi noise. Oke, nah selain min filter ada juga namanya Gaussian filter. Ini sama-sama tujuannya adalah untuk melembutkan citra, mereduksi noise, menghilangkan detail. Nah, tapi koefisiennya itu diperoleh dari persamaan ini, fungsi Gaussian 2 dimensi. Jadi kalau jelas tadi kalau Mean filter itu koefisiennya dari mana? Karena Mean ya. Jadi tadi kalau dimensi 3 kali 3 berarti 1/9. Kalau 5 kali 5 berarti koefisiennya 1/25 gitu ya. Kalau 2 kali 2 berarti 1/4-nya. Nah, sementara koefisien untuk Gaussian filter, nilai ini masing-masing diperoleh dari persamaan ini. Jadi 1 dibagi 2 kali V kali to kuadrat eksponen minus X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi 2 kali to kuadrat. Di mana to ini adalah standar deviasi atau distribusi. Biasanya sih standarnya atau defaultnya dia kasih nilainya adalah 1. Nah, sehingga kalau kita lihat kernelnya, ini ukurannya 5 kali 5, titik pusatnya di sini ya, titik pusatnya di sini. Nah, sehingga untuk memperoleh nilai 0,1592 itu diperoleh dari persamaan ini. Nah, sekarang kita coba proses begitu ya. Karena koordinatnya tadi di 0,0, maka 1/2 kali V-nya 3,14 dikali to-nya adalah sama dengan 1 ya, 1 kuadrat eksponen 0 kuadrat karena kan X, Y-nya di sini 0. Jadi 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat dibagi 2 kali 1 ya, 2 kali to kuadrat ini ya. 2 kali to kuadrat jadi 2 kali 1 kuadrat. Nah, Anda bisa hitung ini hasilnya adalah 0,1592. Sehingga kalau misalkan kita mau ngecek di koordinat 0,1 kernel ini ya, berarti di sini koordinatnya adalah 0,1. Maka yang lain sama, yang berubah itu adalah nilai ini. Ya, maka di sini adalah 1 kuadrat. Nah, jadi kalau Anda hitung nanti hasilnya adalah 0,0965. Nah, ini adalah proses untuk mendapatkan nilai koefisien dari Gaussian filter ya. Gaussian filter sendiri sebenarnya ukurannya bisa 3 kali 3, 5 kali 5, mungkin bahkan lebih besar dari itu, 7 kali 7 gitu ya, tergantung kebutuhan penggunaannya. Nah, atau misalkan saja bisa kita ubah ke dalam bentuk yang tanpa pecahan begitu ya, tanpa koma-koma begitu ya, dengan kita kalikan 1/345. Nah, sebenarnya ini tuh sama nilainya dengan yang koefisien yang koma-koma ini gitu ya, tapi supaya menjadi bilangan bulat maka kita buat seperti ini gitu. Jadi sama ya, Anda mau pakai yang tadi atau pakai yang ini sama saja. Kemudian ada lagi yang namanya low pass filter. Ini sama-sama masih untuk mereduksi noise atau untuk melembutkan citra. Nah, low pass filter ini adalah suatu kernel di mana dia akan meloloskan ya frekuensi yang bernilai rendah dan menekan frekuensi yang bernilai tinggi. Nah, aturan untuk membuat suatu kernel dari low pass filter itu aturannya adalah semua koefisiennya itu harus bilangannya positif. Jadi nggak boleh ada negatif, nggak boleh ada bilangan 0. Jadi bilangannya adalah positif. Kemudian jumlah koefisiennya kalau kita totalkan itu harus sama dengan 1. Ya, jadi kalau kita totalkan harus sama dengan 1. Maaf kalau positif 0 juga termasuk positif ya. Jadi mungkin bisa masuk sih. Ya, kalau definisinya 0 kan juga positif, jadi mungkin bisa diperhitungkan masuk ke dalam koefisien gitu ya. Terus kalau kita totalkan itu harus bernilai 1 si koefisiennya. Kenapa? Kalau kita buat jumlah koefisiennya itu lebih dari 1, maka akan terjadi penguatan. Artinya tidak optimal lah dia melakukan proses reduksinya. Kalau kurang dari nilai 1, maka akan hasil pelembutan citranya itu akan tampak gelap. Gitu ya. Jadi kenapa jumlahnya kalau dijumlahkan koefisien harus sama dengan 1. Nah, ini ada ilustrasi ya. Jadi ini sebelum konvolusi kalau kita lihat ini merupakan noise ya, karena yang lain ini 8 ya. Sementara dia muncul 17 ini adalah noise. Nah, kalau dikonvolusi dengan menggunakan penapis rata-rata, nah kita menggunakan Mean filter. Wah, jadi Mean filter itu termasuk ke dalam low pass filter. Kenapa? Anda cek kembali. Karena Mean filter itu kalau Anda lihat kernelnya, ini nilainya adalah positif semua. Dan kalau kita jumlahkan, ini nilainya 1. Ya dong, ini 1/9. Munculnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kali 9. Sama dengan 1. Maka Mean filter pun termasuk ke dalam low pass filter. Nah, kalau kita yang tadi ya, ilustrasi yang tadi ini,
Ini kalau kemudian kita konvolusikan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi nilai yang 17 itu akan dia tekan menjadi lebih rendah, nilainya ada 9. Nah, karena prosesnya itu kan konvolusi itu dia akan memproses semua kan ya, dari dia karena gesernya prosesnya jadi dari koordinat 0,0 sampai dengan m,n begitu. Jadi yang tadinya ini 8 ya akan kena dampak begitu ya untuk proses konvolusi. Nah, ini salah satu dari si kernel low pass filter. Jadi ini semua nilainya positif dan kalau Anda jumlahkan ya nilainya akan 1 begitu ya. Kemudian ada juga yang namanya penajaman citra. Nah, proses penajaman citra atau salah satu teknik untuk memperbaiki kualitas citra ini dapat kita lakukan ya dengan menggunakan high pass filter. Nah, kernelnya ini kita kenal dengan kernel high pass filter. Nah, high pass filter ini kebalikan dari low pass filter. Jadi kalau high pass itu dia akan meloloskan frekuensi yang tinggi dan akan menekan nilai frekuensi yang rendah. Gitu ya, jadi kebalikan. Nah, tujuannya juga berbeda tentunya kalau high pass filter. Tujuannya adalah untuk menajamkan citra. Jadi bisa saja sih, ini misalkan saja nih, hasil dari konvolusi mereduksi noise, tadi melembutkan citra, efeknya kan efek blur. Efek blur itu biasanya detail dari gambarnya akan hilang. Ya, jadi efek blurring itu dia akan menghilangkan detail. Nah, kemudian Anda bisa lakukan penajaman citra. Nah, caranya dengan apa? Anda konvolusikan menggunakan kernelnya high pass filter. Jadi seperti ini. Nah, sebenarnya secara teknis penajaman citra itu sebenarnya melakukan proses penajaman tepi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya yang dia tajamkan adalah area tepinya, gitu ya. Nah, aturannya untuk high pass filter, kernel high pass filter itu aturannya adalah koefisiennya boleh positif, boleh negatif ataupun boleh 0 atau boleh digabung bahkan gitu ya. Nah, jumlah koefisiennya itu boleh 0 atau 1 ya, karena ada negatif jadi kemungkinan nilainya adalah 0. Nah, kalau Anda mau bikin kernel dengan jumlah koefisiennya adalah 0, maka komponen frekuensi rendahnya itu akan turun nilainya ya. Tapi kalau jumlah koefisiennya sama dengan 1, maka komponen yang frekuensinya rendah itu akan tetap sama dengan nilai semula. Nah, ini adalah contoh dari high pass filter. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, yang pertama ini dia gabungan antara nilai positif dan negatif. Kalau kita totalkan ini nilainya jadi 0. Ini positif negatif, tapi kalau kita total nilainya jadi 1. Nah, jadi tergantung kebutuhan Anda mau pakai kernel seperti apa, atau bahkan Anda bisa buat kernel sendiri dengan acuan yang tadi ya, acuan high pass filter gitu ya. Nah, jika saja kita lihat ini adalah hasil dari proses penajaman citra, yang A ini adalah citra aslinya, kemudian B, C, D ini hasil dari proses konvolusi terhadap high pass filter 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang terlihat optimal begitu untuk proses penajaman adalah yang C ya. Kenapa nggak yang B? Yang B sebenarnya sih memang dia sangat tajam begitu ya, sampai-sampai mungkin tekstur-tekstur pada bagian yang mungkin bukan objek dia malah muncul ya. Misalkan saja area di sini. Ya, area sini. Di sini dia kelihatan banget lebih muncul, bahkan kayak ada noise gitu loh, ya kan? Nah, itu kita bisa coba nanti ya, Anda bisa praktekkan proses konvolusi dengan menggunakan kernel-kernel ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah proses filter linear dengan menggunakan konvolusi. Nah, kemudian kita akan bahas kembali ada yang namanya filter non-linear. Nah, kalau filter non-linear ya, untuk proses pelembutan citra atau reduksi noise ada yang namanya min filter, max filter, dan median filter. Nah, caranya agak berbeda. Jadi kalau yang filter non-linear itu tanpa menggunakan proses konvolusi ya. Nah, misalkan saja kita bahas di sini adalah median filter. Nah, median filter itu prosesnya sama, dia dari ujung atas juga dari koordinat 0,0. Jadi biasanya kita kotakin 3x3 gitu ya. Kita kotakin 3x3 begitu, nanti kita geser lagi dan seterusnya, sebenarnya prosesnya sama. Nah, misalkan saja kita sedang ada di posisi sini ya. Seperti kita lihat 35 ini sepertinya noise ya. Sepertinya noise nih, karena yang lainnya kisaran puluhan, 10-an, dia muncul sendiri 30 sekian gitu ya. Nah, caranya adalah dalam satu kotak atau region ini Anda urutkan dari nilai yang terkecil sampai terbesar. Jadi kalau kita lihat di sini nilai 9 ini muncul di awal, kemudian 10-nya ada 5 ya, Anda urutkan 10 5 kali, kemudian 11, kemudian 12 dan 35. Kemudian Anda ambil nilai tengahnya. Ya, jadi ambil nilai tengah, seperti kita ketahui nilai tengah di sini adalah 10. Sehingga hasil dari median filter ini adalah yang tadinya nilainya 35, Anda ganti sekarang dengan 10. Begitu dan seterusnya. Jadi geser lagi gitu ya.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Anda perhatikan di sini banyak sekali noise. Begitu kita filter dengan menggunakan filter median, begitu hasilnya akan seperti ini. Tapi karena memang proses apa namanya smoothing image itu memang menghasilkan efek blur ya, walaupun mau pakai yang linear atau non-linear, pasti hasilnya tetap ya. Jadi efek blurring itu akan tetap ada. Nah, untuk yang max filter atau minimum filter sebenarnya sama ya. Jadi kalau minimum filter misalnya dari satu region ini dia lihat nilai minimum berapa, paling kecil 9, maka kita ganti 35 itu dengan 9. Kalau pakai max filter ya berarti dari satu region ini nilai terkecilnya nilai terbesarnya berapa? 35, maka tetap nilainya dari 35 seperti itu ya. Jadi ini adalah proses untuk perbaikan kualitas citra, terutama untuk mereduksi noise dan menajamkan citra. Gitu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Sekian materi saya tentang proses konvolusi atau filter linear dan non-linear. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.